hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintu Arionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau kolima untuk ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu pada hari ini khotbahnya saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-50. Tadi sudah ada ya, sebelum video ini sudah ada. Dan Amang Sintu hanya baca di ayat yang ke-50 saja, yang menjadi bagian dari tema ada di sini ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Adik-adik semua, yang menjadi tema untuk khotbah ini adalah Yesus ditangkap. Apa adik-adik? Yesus ditangkap. Ya, benar sekali. Yesus ditangkap. Berbicara tentang persiapan penangkapan Tuhan Yesus, Yudas Iskariot bersekongkol dengan tua-tua Yahudi, para ahli-ahli Taurat dan juga para imam, dan melalui serdadu yang mereka kirim, dan Yudas sudah berkata akan menunjukkan orang yang akan ditangkap, karena para prajurit atau serdadu itu tidak mengenal siapa yang akan ditangkap, dan mereka tidak terlalu tahu wajah, perawakan atau bentuk dari orang yang akan ditangkap. Dan apalagi pada saat itu adalah malam hari menjelang dini hari. Lalu Yudas memberi tanda bahwa yang akan kuciumlah yang nantinya kamu tangkap. Dan benar saja, dalam nats ini kita melihat bagaimana Yudas mencium Yesus yang adalah gurunya, yang adalah tuannya, dan dia menyerahkan Yesus dengan cara demikian. Adik-adik semua, Tuhan Yesus pun ditangkap dan dia tidak melawan apa-apa. Bahkan ada dari teman-teman Yudas atau salah seorang dari murid menetapkan telinga seorang serdadu tersebut sehingga putus. Dan di situ pun, kalau di bagian yang lain kita lihat bagaimana Yesus juga menyembuhkan orang tersebut. Telinga yang putus itu disambung oleh Tuhan Yesus dan menjadi sembuh. Dan kita boleh lihat dari nats ini adik-adik bagaimana pentingnya kesetiaan. Ya, kesetiaan. Siapa di antara kita yang punya teman? Ya, angkat tangan. Ya, semua pasti punya teman. Bagaimana kalau teman baik yang selama ini bersama-sama dengan kita bermain, belajar, bahkan bercanda gurau, dan suatu ketika ada kejadian, ada kasus, ada peristiwa yang menimpa kita, lalu teman-teman kita itu semua pergi meninggalkan kita. Anggap saja saya buat ilustrasinya ketika Joni dan teman-temannya berjalan di sebuah kampung, yang mana di kampung ini ada terkenal anjing galak, dan Joni dari antara 3 temannya, mereka berempat adalah orang yang paling lambat jalan, apalagi berlari. Dan ketika mereka melewati suatu rumah yang ada anjingnya yang dilepas, dan hanya Joni yang berhasil ditangkap oleh anjing tersebut, kena gigit sebelum tuannya datang melepaskannya. Teman-temannya lari meninggalkan Joni. Bagaimana perasaan Joni ketika ditinggalkan oleh teman-temannya? Pasti sedih. Ya, pasti sedih. Kita pasti seperti itu. Siapa yang pernah ditinggalkan temannya? Ya, misalnya jalan gelap, lalu mereka lari meninggalkan kita, dan kita takutan dan menangis. Karena seorang anak kecil itu ketika dia takut, adik-adik, pasti dia akan menangis. Berbeda dengan Tuhan Yesus, ketika dia ditangkap, dia ditinggalkan seorang diri. Mereka murid-muridnya lari pergi meninggalkan dia. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak menangis, dia tidak melawan, dia menyerahkan dirinya, dia berpasrah, dia menyerahkan dirinya untuk menggenapi janji Allah bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan dipukuli, dicaci, dimaki, diludahi, bahkan sampai memikul salib, dan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran kita. Itulah Yesus. Dia adalah teman setia yang senantiasa menunjukkan teladan yang baik bagi orang-orang yang mengikut dia. Karena itu, mari kita setia mengikut Tuhan Yesus, setia dalam pertemanan kita, setia dalam pergaulan kita, karena Tuhan Yesus memberikan teladan setia bagi kita. Ayat hafalan buat kita adik-adik tertulis dari Yohanes 16 ayat
8. Ada di sini nanti dihafalkan ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Mari adik-adik belajar terus